Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Retno. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Muatan PPKN dengan materi aturan di rumah. Siapkan buku paketnya ya dan konsentrasi untuk belajar. Dibuka buku paketnya halaman 15. Ayo kita baca percakapan berikut ini. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, di sini percakapan antara Ibu, Beni, dan Kak Tiur adalah tentang Ibu yang mengingatkan Beni dan Tiur supaya tidak lupa waktu. Beni dan Tiur mengetahui ternyata ada aturan di sekitar kita, serta di dalam rumahnya itu ada aturannya. Saat bermain boleh bermain, saatnya mandi harus berhenti bermain dan selanjutnya mandi. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumah juga ada beberapa aturan yang sebaiknya kita lakukan dengan baik. Aturan di rumah. Ada aturan di rumah. Aturan di rumah biasanya dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Kakek, nenek, adik, ayah, ibu, dan semuanya harus mematuhi aturan yang ada di rumah dengan baik. Nah, ini adalah beberapa aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 19 atau jam 7 malam belajar dengan rajin. 8. Pukul 21 atau jam 9 malam harus tidur. Dan ini semua adalah aturan di rumah. Nah, kita harus mematuhi dan menjalankan aturan-aturan di rumah dengan baik. Nah, ini contoh lain aturan di rumah. Nah, ini ada 2 gambar. Nah, yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Kemudian gambar yang kedua, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, anak-anak harus jika setelah bermain harus merapikan mainannya agar mainannya tertata dengan rapi. Nah, selanjutnya ada 2 contoh lagi. Nah, ini misalnya gambar yang nomor 1. Berpamitan ketika akan bepergian. Nah, kita harus mengucapkan salam dan berjabat tangan atau salim dengan ayah bunda ketika akan bepergian. Nah, kemudian yang selanjutnya
Ada anak-anak yang sedang menggosok gigi. Nah, aturannya adalah menggosok gigi setelah makan dan ketika mau tidur. Nah, kita harus rajin menggosok gigi. Tadi kita membahas tentang aturan yang sebaiknya kita taati dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya adalah 1. Bermain dengan curang. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Kemudian nomor 2, membantah ayah dan ibu. Nomor 3, tidak meminta izin ketika bepergian. Keempat, menonton televisi sampai larut malam. Kelima, bermain sampai lupa waktu, lupa makan, dan lupa mandi. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, kalau aturan tidak dipatuhi, maka hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib dan terjadi kekacauan. Misalnya, jika kita membuang sampah sembarangan, akan terjadi banjir. Nah, masih banyak lagi akibat kalau kita tidak mematuhi aturan. Makanya kita harus mematuhi aturan yang berlaku di rumah kita. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.